Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits qudsi, bainal rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulillahil karim. Teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmatnya yang begitu banyak. Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur. Begitu banyak nikmat teman-teman sekalian yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita bisa berkumpul lagi di majelis ini untuk sama-sama memperbaiki diri kita senantiasa menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Karena beliau dengan kasih sayangnya, beliau yang mengorbankan harta dan dirinya untuk memperkenalkan kita la ilaha illallah. Teman-teman yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini kita akan bercerita tentang seorang ateis, teman-teman. Seorang yang tidak percaya dengan Tuhan, tidak percaya bahwa ada yang namanya Allah, tidak percaya dengan seperti itu. Jadi suatu ketika ada sebuah kajian, saudara-saudara muslim kita sedang kajian di salah satu masjid. Kemudian ada seorang ateis yang masuk ke dalam masjid itu, lalu bertanya kepada ustadz yang memimpin kajian gitu. Ateis itu tidak percaya, teman-teman sekalian. Orang yang betul-betul tidak percaya, yang dia tahu cuman hidup dan mati. Setelah mati tidak ada lagi apa-apa gitu loh. Tidak percaya kalau ada Allah, ada yang menciptakan langit, ada yang menciptakan bumi, dia tidak percaya. Maka dia masuk ke dalam majelis itu dengan sombongnya dia, dengan angkuhnya dia bertanya kepada ustadz yang memimpin kajian itu gitu. Ustadz, saya mau bertanya, saya seorang ateis. Saya datang ke sini untuk bertanya, tapi saya mau pertanyaan saya ini tidak dijawab dengan dalil, tidak dijawab dengan ayat, tidak dijawab dengan hadis. Saya mau dijawab dengan real, dengan betul-betul dengan logika gitu loh. Karena saya orang yang tidak percaya dengan semua itu. Saya menantang Anda untuk menjawab pertanyaan saya, kata ateis itu. Saya menantang Anda untuk menjawab pertanyaan saya, tapi persyaratannya harus dijawab dengan logika, tidak dijawab dengan hadis, tidak dijawab dengan ayat-ayat Al-Quran,
Tidak dijawab dengan dalil-dalil seperti itu gitu. Itu katanya, kata ateis ini. Lalu Ustaz ini berkata, kau mau bertanya apa saudaraku? Maka ateis ini mulailah memberikan pertanyaannya. Ateis ini berkata, saya punya 3 pertanyaan. Gitu loh. 3 pertanyaan yang saya mau dijawab dengan logika. Seperti saya berpikir dengan logika. Gitu. Pertanyaan saya yang pertama, kenapa bisa kalian mengatakan bahwa Allah itu tidak diciptakan gitu. Allah itu Maha Esa. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kalian bilang langit ini ada yang ciptakan, bumi ini ada yang ciptakan, berarti Allah juga ada yang ciptakan. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, kalau kalian katakan di surga itu tidak ada buang air besar dan buang air kecil gitu loh. Kalian meyakini bahwa di surga itu tidak ada yang namanya buang air besar, buang air kecil. Sedangkan kita tahu kalau orang makan itu pasti buang air kecil, pasti buang air besar gitu loh. Pertanyaan yang ketiga, kalau kalian bilang di neraka itu adalah api yang berkobar-kobar, sedangkan setan-setan itu, jin-jin kafir yang kalian bilang itu diciptakan dari api, lantas bagaimana mungkin mereka bisa disiksa di dalam neraka? Sedangkan jin itu kalian katakan tercipta dari api, di neraka juga tercipta dari api gitu loh. Tidak mungkinlah bisa disiksa. Saya mau pertanyaan saya ini dijawab dengan logika. Saya tidak mau dengan dalil, dengan ayat, dengan hadis, saya tidak mau. Tolong dijawab pertanyaan saya ini gitu. Kemudian mendengar pertanyaan orang ateis ini, tiba-tiba Ustaz ini berkata, baiklah. Pertanyaan yang pertama, kau katakan bahwa Tuhan ada yang menciptakan, Allah ada yang menciptakan. Sedangkan kami meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, Allah itu satu. Tidak ada yang menciptakan Allah. Tapi karena kau ingin dijawab dengan logika, maka logikanya seperti ini. Gitu. Angka 2, kalau kita bicara angka ya, kalau angka 2 itu bisa tercipta dari angka 1 ditambah 1 gitu. Angka 3 bisa tercipta dari angka 2 ditambah 1. Begitupun seterusnya. Angka 10 bisa tercipta dari angka 5 tambah 5. Angka 20 bisa tercipta dari angka 10 tambah 5 tambah 5 gitu loh. Tapi angka 1 dari mana tercipta angka 1? Tidak ada nominal angka yang bisa menciptakan angka 1. Logikanya seperti itu. 1 itu berdiri sendiri. Tetapi 1 ini bisa menciptakan seluruh jenis angka. Dengan 1 ini bisa menciptakan seluruh jenis angka. Tapi 1 tidak bisa diciptakan gitu loh. Kalau kita mau bikin angka 2, tinggal 1 ditambah 1 jadi 2. Mau bikin angka 5, tinggal 2 ditambah 3 jadi 5. Semua bisa diciptakan. Tapi angka 1 tidak bisa diciptakan dengan angka apapun. Logikanya seperti itu. Kalau logikanya begitu, otomatis Allah juga pasti bisa. 1. Allah tidak diciptakan sama siapa-siapa. Sama dengan logika angka tadi yang saya katakan. Allah tidak diciptakan dengan siapa-siapa. Tapi Allah bisa menciptakan segalanya. Allah bisa menciptakan segala sesuatunya. Tapi Allah tidak diciptakan oleh siapa-siapa. Mendengar jawaban Ustaz ini, ateis ini terdiam. Kemudian dia bicara lagi, jawab pertanyaan saya yang kedua. Gitu. Oke, kita ke pertanyaan yang kedua tadi. Saya akan menjawab lagi sesuai permintaan Anda dengan menggunakan logika. Di surga kami meyakini bahwa tidak akan ada lagi buang air besar dan buang air kecil. Kami meyakini seperti itu. Sekarang kita berpikir dengan logika. Waktu Anda di dalam kandungan dulu, Anda makan tidak? Makan dari asupan gizi yang dimakan sama ibu kita gitu loh. Ibu kita makan, ibu kita minum, ibu kita makan itu, kita juga ikut makan di dalam perut ibu kita. Itu yang bikin kita semakin hari semakin besar. Tapi pertanyaannya, logikanya, apakah kita pernah buang air besar di dalam perut ibu kita?
Apakah kita pernah buang air kecil di dalam perut ibu kita? Tidak. Logikanya kan seperti itu, gitu. Kalau di dalam perut kita bisa tidak buang air kecil, kita bisa tidak buang air besar, padahal kita juga makan makanan yang dimakan sama ibu kita, kita juga makan, maka pastinya di surga juga bisa seperti itu. Allah kuasa bisa menjadikan di surga kita tidak buang air besar dan tidak buang air kecil, padahal kita makan setiap hari di sana. Itu jawaban logika yang kedua yang Anda minta. Kemudian yang ketiga, pertanyaan Anda yang ketiga tadi. Nah, di sini paling unik teman-teman sekalian. Di pertanyaan yang ketiga ini, ketika seorang ateis ini tadi bertanya pertanyaan ketiganya, kenapa di neraka itu diciptakan dari api yang berkobar-kobar, sedangkan jin kafir setan diciptakan juga dari api, maka tidak mungkinlah mereka merasakan siksa. Karena mereka dari jenis yang sama gitu, sama-sama api. Lalu Ustadz ini berdiri dan menampar pemuda ateis ini teman-teman. Ditampar pemuda ateis ini sekeras-kerasnya. Ditampar dia lalu pemuda ateis berkata, kenapa kau menampar saya gitu? Pemuda ateis ini marah. Jadi pemuda ateis ini marah, kenapa Anda menampar saya? Lalu Ustadz itu berkata, kenapa kalau saya tampar Anda? Apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda rasakan ketika tangan saya ini menampar pipi Anda? Ateis itu menjawab, sakit lah. Sakit. Itu jawaban logikanya dari pertanyaan Anda yang ketiga gitu loh. Anda merasakan sakit, padahal tangan saya ini tercipta dari daging dan kulit. Pipi Anda juga tercipta dari daging sama kulit gitu loh. Dua unsur yang sama, tapi Anda masih merasakan sakit ketika saya menampar pipi Anda. Logikanya seperti itu. Allah kuasa walaupun jin kafir dan setan ini tercipta dari api, maka mereka akan tetap merasakan siksa di dalam neraka, teman-teman sekalian. Maka seketika pemuda ateis ini merasa malu sekali dan akhirnya percaya bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Percaya bahwa Islam adalah agama yang benar. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti menolong hambanya. Ketika pertanyaan-pertanyaan yang sulit itu dilontarkan kepada orang-orang ahli ibadah, maka Allah akan pahamkan mereka tentang agama. Seketika Allah akan memberi hidayah, Allah akan memberikan nurnya, Allah akan memberikan pemahaman seketika kepada orang-orang yang ingin ditantang oleh macam ateis seperti tadi gitu. Dengan jawaban logika yang diberikan, ateis ini langsung percaya bahwa Islam adalah agama yang benar dan mau ikut dengan ajaran Islam. Subhanallah. Dari kisah ini teman-teman, kita bisa ambil hikmahnya bahwa segala yang Allah katakan, segala yang Allah firmankan itu pasti. Tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Firman-firman Allah dalam Al-Quranul Karim itu pasti terjadi. Tidak ada keraguan di dalamnya teman-teman sekalian. Bahkan jauh sebelum diciptakan langit dan bumi, firman-firman Allah ini sudah terjadi teman-teman sekalian. Berapa ribu tahun yang lalu Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran bahwa bulan ini pernah terbelah. Zaman sekarang diteliti sama NASA, benar, bulan ini pernah terbelah gitu. Jadi firman-firman Allah dalam Al-Quran ini baru dibenarkan orang-orang sekarang setelah ada penelitian, padahal zaman dulu belum ada penelitian. Masya Allah. Maka yakinilah bahwa segala firman Allah itu pasti hukumnya, itu pasti terjadi. Itu hal yang benar, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Yakini bahwa firman Allah Azza wa Jalla adalah sesuatu yang pasti terjadi, sesuatu yang benar adanya. Semoga dari kisah ini kita ambil pelajaran, kita lebih yakin lagi, kita lebih menambah lagi keyakinan kita kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Benarnya datang dari Allah teman-teman sekalian, salahnya datang dari saya pribadi. Saya masih harus banyak belajar lagi, banyak-banyak berkorban lagi untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la
إله إلا الله الله أكبر